Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Asti. Pada hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Tapi sebelum kita belajar apa saja sih perubahan wujud benda itu, kita harus tahu dulu ya wujud zat yang ada di sekitar kita. Jadi wujud zat yang ada di sekitar kita itu ada tiga. Yang pertama yaitu zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga adalah gas. Zat padat adalah zat yang terdiri dari partikel-partikel yang terikat erat. Bentuk dan volumenya pasti dan tidak berubah serta tidak mengikuti bentuk wadahnya. Dan yang kedua ada zat cair. Zat cair ini terdiri dari partikel-partikel yang terikat secara longgar dan saling mengalir. Bentuknya tidak pasti dan akan menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Dan yang ketiga ada gas. Partikel dalam gas berjauhan dan daya saling tariknya rendah. Gas ini tidak memiliki bentuk atau volume yang pasti. Gas akan menyebar untuk mengisi wadahnya dan akan terus menyebar jika tidak ditutup atau disegel dengan rapat. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan dulu ke materi selanjutnya, Bu Asti, tanya dulu ya. Contoh benda padat di sekitar kita itu apa sih? Ya, betul sekali. Contoh benda padat di sekitar kita ada meja, ada kursi, ada pensil. Kemudian yang benda cair apa ya contoh di sekitar kita ya? Hebat, betul sekali. Ada minyak, ada air, ada sirup, dan masih banyak lagi. Kalau gas, apa coba kalau gas? Ya, asap, udara itu adalah contoh benda gas. Sekarang, Bu Guru punya pertanyaan. Ada gambar coklat nih. Kalau coklat itu termasuk benda apa ya kira-kira ya? Padat? Yakin? Yeay, hebat. Betul sekali, coklat adalah contoh benda padat. Gambar yang kedua ya, siap ya. Apa ini? Minyak. Kira-kira minyak itu benda padat, cair, atau gas ya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Hebat, betul. Kita cek. Ya, adalah contoh benda cair. Gambar yang ketiga. Apa itu? Ada asap yang keluar dari cerobong. Kalau asap itu contoh benda apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu yang di sana? Hebat sekali. Gas adalah contoh dari gas. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang setelah kita belajar macam-macam zat, sekarang saatnya kita belajar perubahan wujud benda. Kira-kira benda bisa berubah wujud tidak ya? Tapi kita bagaimana kalau bernyanyi dulu? Mau. Tapi sambil tepuk tangan ya, semuanya yang ada di sana ya. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membengkak, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun, padat jadi gas disebut menyublim, gas jadi padat disebut mengkristal. Ayo kawan-kawan Yeay, belajar tepuk tangan bersama, semuanya. Hebat. memahami Suaranya bagus-bagus ya tentang kalian di sana perubahan ya. wujud benda Selanjutnya sambil sekarang kita belajar tadi. Dari lagu tadi disebutkan ada beberapa perubahan wujud benda.
Yang pertama ada mencair, yang kedua ada membeku, yang ketiga ada menguap, yang keempat ada mengembun, yang kelima ada menyublim, dan yang terakhir keenam nih ada mengkristal. Sekarang saatnya kita pelajari satu persatu. Yang pertama dulu ya, mencair, yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Contohnya, kalian membeli es krim. Dimakan, kena cahaya matahari, panas, lama-lama es krimnya akan mencair. Nah, itu adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Ada yang lainnya tidak ya? Contohnya ya, kita memanaskan gula pasir. Itu juga perubahan wujud benda mencair. Terus perubahan wujud benda yang kedua membeku, yaitu perubahan benda dari cair menjadi padat. Contohnya ketika kalian membuat agar-agar, pernah membantu ibu di rumah membuat agar-agar? Cairan agar-agar yang berbentuk cair kemudian dimasukkan ke dalam cetakan, dibiarkan, maka lama-lama akan berbentuk dan akan menjadi agar-agar yang padat. Itu adalah contoh membeku. Selain itu, ketika kita membuat es batu nih, es batu kita masukkan ke dalam cetakan atau wadah, kemudian kita simpan ke dalam freezer, maka akan berbentuk sebuah es batu. Kemudian perubahan wujud yang ketiga ada menguap, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya, pernahkah kalian membantu ibu menjemur pakaian? Ya, di situ adalah terjadi perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Kenapa? Karena ketika kita mencuci baju, maka baju akan basah. Kemudian baju dijemur, terkena sinar matahari, airnya akan menguap dan baju akan menjadi kering. Betul sekali. Perubahan wujud benda yang keempat yaitu mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya embun di pagi hari. Ada juga nih, ketika kalian menuangkan air dingin ke dalam gelas. Di luar gelas akan muncul bintik-bintik air. Nah, itu dia yang dinamakan dengan mengembun. Sampai sini tahu ya? Selanjutnya, perubahan wujud benda yang kelima ada menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, ini. Pernahkah kalian melihat kapur barus di dalam almari kalian? Nah, itu dia contoh dari menyublim. Kapur barus yang semula ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk persegi, ada yang besar, ada yang kecil. Ketika kita simpan ke dalam almari, maka lama-kelamaan kapur barus itu akan habis. Itu yang disebut dengan menyublim. Perubahan wujud benda yang terakhir, yang keenam, ada mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya adalah terbentuknya salju. Kemudian ada juga, apakah kalian pernah melihat kotoran yang ada di dalam knalpot motor yang berwarna hitam tuh? Nah, itu adalah proses terjadinya pengkristalan atau pengkristalisasi. Karena dari asap kendaraan tersebut membeku kemudian menjadi kotoran yang berwarna hitam. Seperti itu anak-anak semuanya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Jadi, perubahan wujud benda itu ada 6 ya, diingat-ingat, jangan sampai lupa. Besok kita bertemu lagi untuk belajar materi yang selanjutnya. Sekian ya dari Bu Asti. Kita bertemu lagi besok. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.